Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, dalam konten saya belakangan ini, saya selalu mengangkat dan memberikan sorotan dan juga memberikan kritikan sekaligus kecaman terhadap beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia yang menjelekan dan menghina paus, demikian juga gereja Katolik. Nah, saya perhatikan di sana dalam kolom komentar atau pada kolom komentar banyak orang memberikan respon positif atas hal itu. Tetapi ada juga memberikan respon yang negatif. Banyak juga yang memberikan respon yang negatif, kemudian mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu adalah sesuatu yang tidak benar dan mengatakan bahwa saya adalah seorang provokator. Saya tidak tahu dari mana letaknya, maka bahasa itu bisa keluar dari mulut orang itu. Para sahabatku terkasih, belakangan ini kita lihat beberapa orang dari kalangan gereja Katolik, baik awam maupun kaum imam atau para imam, hadir memberikan tanggapan atas apa yang dilakukan oleh beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia. Termasuk juga saya memberikan tanggapan di beberapa konten saya, termasuk juga di dalam konten ini. Nah, kenapa kami memberikan respon atau tanggapan? Karena apa yang dilakukan oleh beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia ini dinilai sudah melampaui batas. Mereka menghina, menjelekkan paus, demikian juga gereja Katolik. Jadi ini konteksnya. Maka saudara-saudara, para sahabat, orang-orang yang suka memberikan komentar negatif, Anda pahami dulu konteksnya supaya Anda bisa memberikan komentar yang baik dan yang waras. Tidak memberikan tanggapan atau komentar yang tidak-tidak. Nah, gereja Katolik dari dulu hingga saat ini tidak pernah hadir menjelekkan aliran lain, agama lain, ataupun siapapun itu. Kita lihat Paus Fransiskus hadir kemarin berkunjung di Indonesia. Apakah Paus Fransiskus di sana menjelekkan orang lain? Ini sebuah cerminan bagi kita. Jadi gereja Katolik ketika hadir tidak pernah mau mengurusi orang lain. Nah, saya justru melihat di sini para pendeta dari wilayah timur Indonesia sebelumnya ketika paus belum datang ke Indonesia semua atau situasinya baik-baik saja. Setelah paus meninggalkan Indonesia kembali ke Vatikan, baru mulai bermunculan orang-orang ini untuk menghina paus, menjelekkan paus, demikian juga gereja Katolik. Seolah-olah kehadiran paus di Indonesia menjadi saingan bagi mereka. Dan mungkin umatnya sudah melihat bagaimana figur paus, kedatangan paus seperti apa, sehingga ada sebuah fenomena yang tidak baik yang dialami di dalam gerejanya. Akhirnya apa? Mulailah di sana mereka menjelekkan paus, menghina paus, demikian juga gereja Katolik. Para sahabatku terkasih, paus hadir ke Indonesia bukan dalam rangka merekrut jemaat seperti yang Anda lakukan. Paus hadir ke Indonesia itu atas undangan pemerintah Indonesia. Demikian juga kehadiran paus di Indonesia itu juga mengunjungi umat Katolik yang ada di Indonesia. Maka kehadiran beliau di Indonesia itu dalam dua hal besar, yakni pertama sebagai kunjungan kenegaraan dan yang kedua beliau mengunjungi umat beriman Katolik di Indonesia. Jadi beliau hadir di Indonesia bukan merekrut umat atau merekrut jemaat. Gereja Katolik tidak pernah mementingkan kuantitas, tapi gereja Katolik selalu mengutamakan kualitas dalam beriman. Maka kita lihat gereja Katolik tidak pernah melakukan sebuah promosi propaganda untuk merekrut orang masuk ke dalam gereja Katolik. Lebih baik umatnya sedikit, tapi kualitas berimannya itu sungguh menentukan. Dibandingkan dengan ketika orang hanya mengatakan niat saya mau menjadi Katolik langsung diterima dan dibaptis. Ini berarti kita hanya menambah kuantitas atau jumlah umat Katolik
tanpa memperhatikan kualitasnya. Dan inilah yang dihidupi oleh gereja Katolik dari dulu hingga saat ini. Maka di sini Anda, para pendeta dari wilayah timur Indonesia, jangan Anda menduga, Anda menyangka bahwa kehadiran Paus Fransiskus itu sebagai saingan bagi Anda. Tapi kalaupun dibilang saingan, ini lucu, ini lucu. Masa tahu sebesar itu Anda menganggapnya sebagai saingan Anda? Emangnya siapa Anda rupanya? Di hadapan Paus saja Anda tidak punya arti apa-apa. Dalam konten sebelumnya juga sudah saya pernah katakan, di hadapan Paus yang begitu besar, begitu agung di mata dunia, Anda tidak ada apa-apanya. Jadi kalau Anda menganggap bahwa kehadiran Paus sebagai saingan Anda, ini sebuah kekeliruan besar. Bahkan kalau Anda mengatakan bahwa Paus hadir ke Indonesia itu dalam rangka merekrut orang untuk masuk ke dalam gereja Katolik. Karena di media ini kita perhatikan banyak juga komentar di sana bahwa kehadiran Paus di Indonesia itu juga sekaligus proses kristenisasi, demikian juga untuk merekrut orang masuk ke dalam gereja Katolik. Maka para sahabatku terkasih, teristimewa para pendeta dari wilayah timur Indonesia yang memberikan atau melakukan penghinaan terhadap Paus dan gereja Katolik. Demikian juga orang-orang yang selalu memberikan komentar miring terhadap situasi ini. Dengarkanlah bagaimana seseorang kalau mau masuk ke dalam gereja Katolik. Jadi gereja Katolik di sini tidak serta-merta menerima orang dan membaptisnya untuk masuk ke dalam gereja Katolik. Para sahabatku terkasih, mari kita lihat ada 4 tahapan kalau seseorang mau atau ingin bergabung dalam persekutuan gereja Katolik. Kiranya dengan 4 tahapan ini, Anda yang berpikir miring ini, termasuk juga pendeta-pendeta dari wilayah timur Indonesia yang menghina Paus dan gereja, Anda bisa paham dan sadar bahwa gereja Katolik itu tidak seperti yang Anda pikirkan atau Anda bayangkan. Maka mari kita lihat 4 tahapan kalau seseorang mau masuk menjadi warga gereja Katolik. Pertama, orang tersebut menunjukkan niat dan keinginannya. Dan inilah yang disebut dengan simpatisan. Niat dan keinginan merupakan kunci utama yang harus ditunjukkan oleh seseorang yang ingin menjadi Katolik. Niat dan keinginan ini harus merupakan sesuatu yang datang dari diri sendiri dan bukan dari orang lain. Dalam ajaran gereja Katolik, ini disebut dengan tahap simpatisan, yakni saat dimana seseorang menyatakan niat dan keinginannya untuk belajar agama Katolik secara bersungguh-sungguh. Terkait dengan poin pertama ini, saya punya pengalaman nyata. Ada seorang sahabat saya dari luar gereja Katolik, kebetulan pacarnya itu adalah seorang wanita Katolik. Lalu datang sahabat saya yang non-Katolik ini mengajak saya bercerita tentang niat dan keinginannya bahwa dia akan menjadi seorang Katolik karena calonnya itu adalah seorang wanita Katolik. Bagaimana caranya, Bang? Ini kira-kira pertanyaan dari sahabat saya ini. Lalu saya dengan sederhana memberi jawaban kepada sahabat saya ini. Saya bilang, adik, niat kamu baik, tapi kamu harus berpikir secara baik dan benar. Berpikir secara matang sebelum kamu memutuskan untuk menjadi seorang Katolik. Inilah kualitas beriman gereja Katolik. Karena apa? Orang kalau sudah gabung di dalam gereja Katolik, dia tidak main-main lagi dengan imannya. Dan iman gereja Katolik sudah tahan uji. Sudah tahan uji imannya. Maka saya katakan dengan bahasa sederhana seperti itu. Adik, kamu pikirkan baik-baik. Pikirkan dengan matang apa yang menjadi niatmu itu. Lalu kalau sudah matang, datanglah kepada pengurus gereja atau kepada seorang romo, ungkapkan niatmu itu.
Jadi bukan berarti ketika dia menyampaikan niatnya lalu saya katakan ayo kita ke pastor atau ke imam dan kamu dibaptis. Mungkin itu yang terjadi di dalam gereja Anda. Tapi di dalam gereja Katolik tidak demikian. Gereja Katolik punya proses yang cukup panjang. Bahkan nanti di dalam ulasan ini minimal seseorang menjadi Katolik itu 6 bulan. Dan bisa saja prosesnya sampai dengan 1 tahun. Baru seseorang yang tadi berniat menjadi Katolik itu diterima dan dibaptis dalam gereja Katolik. Ini poin pertama. Poin kedua, masa pembelajaran. Di sana orang tersebut disebut dengan katekumen. Setelah yang bersangkutan menyatakan niat dan keinginannya, ia akan melalui proses pembelajaran yang disebut dengan seorang katekumen. Jadi dia sebagai peserta pembelajaran dan orang ini disebut dengan katekumen. Masa pembelajaran ini disebut dengan katekumenat. Selanjutnya, proses belajar ini ditempuh minimal 6 bulan hingga 1 tahun dengan frekuensi pembelajaran setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu, biar Anda paham dan Anda tahu. Jadi belajarnya itu minimal 6 bulan, maksimal 1 tahun, dan setiap hari Minggu harus belajar. Inilah kalau menjadi seorang Katolik. Jadi tidak asal-asalan, tidak asal-asalan. Dalam tahap pembelajaran, ia juga akan diberikan seorang pendamping yang ikut memantau proses pembelajarannya. Menjelang pembaptisan, pendamping akan memberikan rekomendasi apakah peserta katekumen sudah siap untuk dibaptis atau belum. Luar biasa ya gereja Katolik ya, luar biasa. Ini harus diakui. Ini harus diakui. Jadi orang yang tadi yang menyatakan niatnya untuk menjadi seorang Katolik, ketika masa pembelajaran itu, orang tersebut akan diberikan seorang pendamping. Seorang pendamping. Dan seorang pendamping ini tentu orang yang menjadi panutan dalam gereja Katolik. Orang yang sudah matang, sudah dewasa secara Katolik. Maka orang tersebut akan mendampingi katekumen tadi. Ini luar biasa para sahabatku terkasih. Jadi bukan dia hadir belajar, ikut belajar, udah pulang ke rumah dan lain sebagainya. Tapi dia punya seorang pendamping. Nah, setelah proses pembelajaran itu, pendamping itulah yang akan memberikan rekomendasi kepada gereja. Apakah katekumen itu sudah siap, sudah layak untuk dibaptis atau belum. Inilah hebatnya gereja Katolik. Jadi Anda itu harus mengakui bahwa inilah keunggulan gereja Katolik. Gereja Katolik tidak asal menerima dan membaptis untuk menambah jumlah secara kuantitas, tapi kualitasnya nggak ada. Ini tidak ada di dalam gereja Katolik. Supaya Anda paham ini dengan baik. Kemudian tahap yang ketiga, pembaptisan. Melanjutkan poin sebelumnya, artinya poin yang kedua tadi, ketika peserta atau katekumen dianggap siap, barulah ia diperbolehkan dibaptis secara Katolik. Bagi mereka yang pindah dari agama lain atau gereja yang lain, teristimewa di sini dari gereja yang lain itu membaharui janji baptisnya. Dan kalau orang yang berasal dari agama yang lain tentu harus dibaptis. Tahap pembaptisan ini biasanya mengambil waktu khusus mengikuti jadwal pembaptisan yang sudah disiapkan oleh gereja. Jadi setelah dia dianggap matang, sudah siap, baru boleh dibaptis. Kalau belum siap, tidak diterima dan dibaptis. Ini harus Anda sadari dan Anda pahami dengan baik. Supaya Anda itu tidak sembarangan, tidak gampangan bicara tentang gereja Katolik. Menjelekkan paus, menjelekkan gereja Katolik. Itu tidak Anda lakukan. Nah, yang keempat, tahap yang keempat di sini adalah pemantapan iman atau mistagogi. Pemantapan iman atau mistagogi. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Setelah melalui masa pembaptisan, yang bersangkutan sudah resmi menjadi umat Katolik.
Meskipun begitu, ia masih harus melalui proses pemantapan iman yang disebut dengan mistagogi tadi. Inti dari mistagogi ini adalah pembimbingan baptisan baru untuk lebih memahami makna sakramen dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga diharapkan untuk berpartisipasi penuh dalam misteri sakramen gereja dan dapat mengamalkannya. Para sahabatku terkasih, poin ini penting. Kenapa disebut penting? Bahwa orang yang sudah dibaptis itu bukan berarti setelah dibaptis dia dibiarkan begitu saja. Tidak dibiarkan begitu saja. Biarkanlah dia mengembangkan imannya, itu tidak ada dalam kamus gereja Katolik. Tapi orang yang sudah dibaptis itu masih harus diberikan pendampingan lagi supaya imannya itu sungguh-sungguh berakar dan matang. Inilah luar biasanya dalam gereja Katolik kalau ada orang yang berkeinginan masuk menjadi warga gereja Katolik. Dan ini jelas, kiranya Anda teristimewa para pendeta dari wilayah timur Indonesia yang menghina paus, menjelekkan paus, demikian juga gereja Katolik, dan juga orang-orang yang berkomentar miring di media, teristimewa di media saya, bisa menyadari dan memahami ini bahwa gereja Katolik tidak sembarangan menerima orang, karena gereja Katolik di sana mengutamakan kualitas dan bukan kuantitas. Demikianlah para sahabatku terkasih, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.